Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini alhamdulillah dengan taufik dan pertolongannya Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kesemangatan dalam rangka memenuhi panggilan Allah, baik itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ibadah-ibadah yang lain, tholabul ilmi. Semoga semuanya ibadah yang kita laksanakan senantiasa dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan yang berkaitan dengan Jum'ah terakhir hari ini ya, pembahasan yang berkaitan dengan Jum'ah terakhir. Di antaranya adalah idza ijtama'al 'aid wal jumu'ah fi yaumin wahid, ketika terjadi hari Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan pada hari Jum'ah. Tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat. Idza wafaqa yaumul jumu'ati yauma 'idin falil ulama'i fi man sholal 'id yauma idin qaulan. Ketika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, atau mungkin dibalik, ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id, menurut pandangan ulama itu ada dua pandangan, ada dua qaul, dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, mengatakan tajibu alaihil jumu'ah kadzalik, tetap wajib Jumatan. Pendapat yang pertama. Jadi jenengan pagi-pagi sudah sholat Id di hari Jumat, karena memang tanggal 1 Syawalnya Jumat, kan kita kadang mendapatkan beberapa waktu yang lalu atau pas hari
raya Idul Adha hari Jumat, pagi-pagi sudah sholat id, siangnya juga diwajibkan sholat Jumat, menurut sebagian pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu aksaril fuqaha, termasuk kebanyakan mayoritas dari fuqaha mengatakan seperti itu. Kemudian lakin asy-Syafi'iyah asqatuha an ahlil qura dunal amsor. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menggugurkan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan sholat id. Dalil yang mereka gunakan adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jum'ah atau sholat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, maksudnya Jum'atan, wa dzaru al-bai', dan tinggallah jual beli. Jadi misalnya jual beli aja disuruh ninggal, apalagi hanya sekedar dulan-dulan, wong bodoh itu kan ya suara jual beli, ya, dulan-dulan itu ya. Maka sudah selayaknya untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah. Al-adilatul mutaqaddimati fi wujubi sholatil Jum'ah, kemudian wajibnya tentang sholat Jum'ah. Kemudian wali annahuma sholatani wajibatani ala khilafi fi wujubi sholatil Aid, falam taskut ihdahuma bil ukhra kadzuhri ma'al Aid. Pendapat pertama ini juga berhujjah, dan pendapat pertama ini yang mengatakan bahwa sholat itu sunnah. Maka tidak mungkin sholat sunnah kok menggugurkan sholat wajib. Kalau begitu berarti kalau hari-hari selain Jum'ah, kalau sudah sholat id nggak perlu sholat Jum'ah, berarti kalau sudah sholat id juga nggak perlu sholat duhur gitu. Kata pendapat pertama gitu ya. Karena sholat id itu menurut pendapat pertama sunnah, kemudian Jum'ah itu wajib. Tidak mungkin barang sunnah menggugurkan wajib. Meskipun pada kenyataannya kadang-kadang banyak barang sunnah menggugurkan wajib gitu ya. Misalnya sholat duhur itu wajib bagi orang sakit, tapi sholat Jum'ah itu sunnah bagi orang sakit. Kemudian ada orang sakit sholat Jum'ah, masih wajib sholat duhur enggak? Tidak gitu ya, karena sudah sholat Jum'ah gitu ya. Musafir sholat Jum'ahnya sunnah, sholat duhurnya wajib. Kalau musafir sudah sholat Jum'ah, wajib sholat duhur enggak? Tidak. Itu namanya sunnah menggugurkan wajib. Kemudian anar rukhsah fi tarkil Jum'ah mimman sholal Aid mukhtasatun biman tajibu alaihimul Jum'ah min ahlil bawadi. Kemudian alasan yang selanjutnya bagi pendapat pertama mengatakan orang yang sudah sholat id kemudian tidak wajib sholat Jum'ah itu orang-orang kampung, orang penduduk yang jauh dari Madinah pada saat itu. Karena mereka ketika hari raya itu dari malam mereka berjalan berbondong-bondong menuju Madinah untuk mengikuti sholat id bersama Nabi. Setelah sholat id selesai, mereka pulang jalan kaki lagi, sehingga ketika waktu Jumatan mereka masih di perjalanan gitu ya. Maka kemudian tidak wajib sholat Jum'ah. Sebagaimana Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar mengatakan, syahidtu al-id ma'al Utsman bin Affan wa kana dzalika yaumul Jum'ah. Aku pernah sholat id bersama Utsman bin Affan, dan pada saat itu adalah hari Jum'ah. Fasola qoblal khutbah, maka kemudian Utsman bin Affan sholat sebelum khutbah. Thumma khotiba, kemudian khutbah. Faqol, dan ketika khutbah mengatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, inna hadza yaumun qad istama'alakum fihi aidan. Hari ini adalah hari di mana satu hari ini terjadi dua hari raya. Satu hari terjadi dua hari raya. Faman ahabba ayan tadhirul Jumu'ah
min ahlil awali fal yang tadir. Barang siapa yang mau Jumatan tetap di Madinah sini, nunggu sampai Jumatan, maka tunggulah. Waman ahabba ayarji'a faqad adzantu lahu. Tapi kalau mereka habis sholat id mau pulang dan nanti nggak dapat sholat Jum'ah, maka ya aku mengizinkan. Maka bagi pendapat pertama, orang yang sudah sholat id tetap wajib sholat Jum'ah. Kecuali bagi penduduk kampung yang mereka sholat idnya ke kota. Kemudian ketika pulang masih di perjalanan, dia tidak mendapatkan Jumatan. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, itu pendapat jumhurul Hanabilah dan termasuk pendapat dari kalangan sahabat, yaitu Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Mereka berpendapat tasqutu anhul jum'ah, gugur bagi orang yang sudah sholat id kewajiban sholat Jum'ah. Jadi kalau ada hari raya bersamaan dengan hari Jum'ah, menurut pendapat yang kedua ini, bagi yang sudah melaksanakan sholat id, maka gugur kewajiban sholat Jum'ah. Tapi tetap wajib sholat zuhur. Bukan terus ora zuhur barang gitu ya. Ya, terus sholat ya. Bar sholat id terus 12 tekan sore, malah ora sholat tekan asar barang. Lakin yustahabu lil imam ayyuqimaha liyushhidaha man sa'a wa man lam yusallil aid. Tapi takmir masjid, ya, takmir masjid yang masjidnya itu biasa mengadakan sholat Jumatan, tetap wajib mengadakan sholat Jumat. Satu, agar tetap syiar sholat Jumatnya ada. Yang kedua, bagi yang ternyata tadi pagi nggak mendapatkan sholat id, dia masih kewajiban sholat Jum'ah. Tapi bagi yang sudah menjalankan sholat id, dia sudah tidak wajib sholat Jum'ah. Cukup dengan sholat zuhur. Dan dalil-dalilnya adalah, diantaranya adalah asar, ya, asar sahihah. Satu, Marwiyah an Iyas bin Abi Romlah. Dia mengatakan, Syahidtu Muawiyah bin Abi Sofyan, aku bersama Muawiyah bin Abi Sofyan, yaitu khalifah yang kelima, ya, wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam, dan dia nanya kepada Zaid bin Arqam. Qala asyhadtu ma'a Rasulillah idain istama'a fi yaumin. Asyhidta, ya, apakah engkau pernah mendapatkan 2 hari raya pada satu hari yang berkumpul, yaitu hari Idul Fitri atau Idul Adha berkumpul dengan hari Jumat? Qala, maka Zaid bin Arqam menjawab, na'am, iya. Qala fa kaifa sona'a? Terus Rasulullah memberikan saran apa dan apa yang dilakukan Rasul pada saat itu? Qala, maka Zaid bin Arqam menjawab, sholal id, Nabi sholat id, thumma rakhasa fil jumu'ati, kemudian Rasul memberikan kemurahan bagi orang untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Qala, tapi Nabi mengatakan, man sa'a ayyusolliya fal yusolli. Barang siapa yang mau sholat Jum'ah, ya boleh sholat Jum'ah. Artinya ada keringanan, ada rukhsah, boleh untuk tidak melakukan sholat Jum'ah bagi yang sudah sholat id. Nggak tahu ini untuk tanggal 10 Dzulhijjahnya tahun bulan ini nanti hari apa? Senin ya? Tidak Jumat ya? Berarti pelaksanaannya nggak tahu tahun berapa ya ngajinya sekarang. Tapi pernah ya, sering toh kita dapatkan itu hari Jumat. Ya, kalau tahun kemarin apa itu Jumat atau tidak ya. Kemudian yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan. Hari ini telah kumpul 2 hari raya. Faman sa'a ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Barang siapa yang ingin tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka
aku adalah memberikan izin untuk menjamaknya. Jadi barang siapa yang ingin Jumatan, maka persilahkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kemudian asar Utsman yang telah lewat. Utsman mengatakan, "Waman ahabba ayyarji'a faqad adzantu lahu." Apabila akan pulang sebelum sholat Jum'ah, aku mengizinkan. Tapi kalau mau sholat Jum'ah nunggu di sini juga boleh. Fayuqal wa ama qaulul fariqil awal bi anna hadza khossun bi ahlil bawadi mimman la tajibu alaihimul Jum'ah fayuqalu idza kana kadzalik fama faidatah qauluhu adzintulahu. Orang yang berpendapat pertama kan mengatakan hadis ini di dalam asar Utsman ini kan Utsman mengizinkan orang kampung yang pada sholat Id di Madinah. Kemudian Utsman mengatakan barang siapa yang mau menunggu sampai Jumatan boleh. Barang siapa yang mau pulang dan tidak sholat Jumat di perjalanan boleh gitu. Itu justru bagi pendapat kedua menunjukkan dia tidak wajibnya sholat Jum'ah. Tidak wajibnya sholat Jum'ah. Karena seorang musafir itu memang tidak wajib sholat Jum'ah gitu ya. Tidak wajib sholat Jum'ah. Sehingga memberikan sebuah pilihan ya. Ingkana kadzalik fama faidata qauluhu adzantulahu. Kok pakai mengizinkan. Artinya izin di situ bukan masalah wajibnya sholat Jum'ah. Kemudian Atta mengatakan sholat bina Ibnu Zubair. Pernah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sholat bersama kami fi yaumin aid, fi yaumi jumu'ah. Yaitu pada hari raya dan hari Jum'ah. Awalan nahar. Kemudian sholatnya adalah di pagi hari, awalan nahar. Di awal siang. Awal siang itu berarti pagi hari. Summa ruhana ilal jumu'ati falam yakhruj. Kemudian Ibnu Zubair masuk rumah, kemudian ketika waktu Jumatan nggak keluar dari rumah. Abdullah bin Zubair nggak keluar dari rumah. Fasolaina wahdana. Maka kata Atok mengatakan, kami sholat sendiri, berarti nggak Jumatan. Karena ulamanya pada saat itu Ibnu Zubair tidak keluar. Wakana Ibnu Abbas bit Taif. Dan Ibnu Abbas ketika itu berada di Taif. Saya juga tidak bisa membayangkan zaman dulu itu transportasi itu sulit, semuanya jalan kaki pakai unta. Tapi kadang bisa menceritakan sahabat ini di Taif, sahabat ini di Irak, di ini itu ya. Kalau hari ini aja kadang kita juga nggak bisa bayangkan itu, apalagi zaman itu gitu ya. Tapi memang luar biasa. Falamma qadima dzakarna dzalik. Ketika Ibnu Abbas datangnya itu berapa hari atau berapa minggu nggak tahu. Maka Atok mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Zubair itu kemarin pas hari raya itu hari Jumat, itu sholat Isra, dan pas Jumatan nggak keluar dari rumah. Maka kami sholat sendiri ya, dan mereka nggak tahu pada sholat di mana sendiri-sendiri. Ternyata Ibnu Abbas menjawab, faqala asobas sunnah. Seperti itu menyesuai atau bersesuaian dengan sunnah. Kata Abdullah bin Abbas itu ya. Ketika Atok melaporkan kondisi Abdullah bin Zubair yang tidak keluar untuk melaksanakan Jumatan. Fabalagha dzalika Ibnu Zubair. Maka kabar seperti itu sampai kepada Ibnu Zubair. Lah, kamu kok melaporkan kepada Ibnu Abbas barang ngapain toh gitu. Terus dia mengatakan raaitu Umar bin Khattab idza istama'a idani sona misla hadza. Imam sahabat Umar bin Khattab itu juga seperti itu. Saya melakukan itu enggak sakarepku dhewe gitu ya. Tapi para sahabat melakukan seperti itu. Wa qaulu sahabi asobas sunnah lakum hukmur raf'i ala rajih. Ketika seorang sahabat mengatakan asobas sunnah, artinya adalah hukum itu betul-betul dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kelima, fitama mikisoti ibni Zubair min tariqi Hisam bin Urwah an Wahab bin Kaisan. Melengkapi kisahnya Abdullah bin Zubair tadi ya,
dalam jalan Hisam bin Urwah dari Wahab bin Kaisan. Hisam berkata, "Fadzakartu dzalika li Nafi'." Dan aku melaporkan tentang Abdullah bin Zubair kepada sahabat Nafi', ya. Imam Nafi'. Faqala dzakar oleh Ibnu Umar falam yungkirhu. Kemudian Nafi' berkata kepada sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Umar tidak mengingkarinya. Artinya bahwa orang yang sudah sholat id kemudian tidak sholat zuhur adalah sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan amalan para sahabat. Kemudian Abi Abdurrahman As-Salami, dia mengatakan, istama'idani fi ahdi aliyin. Pernah terkumpul 2 hari raya dalam 1 hari pada masa Ali bin Abi Thalib. 2 hari raya berarti hari raya Idul Fitri dan hari raya Jum'ah, atau hari raya Idul Adha dan hari raya Jum'ah. Karena Jum'ah itu hari raya mingguan, ya, yang seminggu sekali. Kalau yang Idul Fitri dan Idul Adha kan tahunannya. Pernah terjadi hari raya, 2 hari raya pada 1 hari pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Fasola bihim al-id, maka kemudian Ali bin Abi Thalib sholat mengimami para jamaah. Tsumma khotiba ala rohilatihi, kemudian Ali bin Abi Thalib khutbah di atas kendaraannya. Nggak tahu dulu apa kendaraannya itu dipasang kayak tandu atau apa, kemudian dibuat. Kan sholat idnya kan di lapangan, sholatnya di lapangan. Nah, mungkin kemudian berdiri di atas onta, mungkin begitu ya. Karena memang bayangkannya sulit. Kalau sekarang mungkin khutbah di atas kendaraannya itu mungkin pakai kol pickup gitu, terus ditaruh di depan, terus biar banjek dhuwur kan itu ya. Tapi dulu kan onta ya, atau kuda gitu ya. Mungkin kudanya dipasang apa, kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri di atas itu, kemudian supaya jamaah melihat gitu ya. Jadi tsumma khotiba ala rohilatihi, khutbah di atas kendaraannya. Faqala ya ayuhan nas, hai manusia, man syahida minkum al-id, barang siapa yang kalian sudah mendatangi sholat id, faqad qada jum'atahu insyaallah, jum'atannya sudah gugur insyaallah gitu. Man arada ayasma'a falyasma' wa man arada ayajlisa falyajlis. Barang siapa yang ingin menjamak, jamaklah. Barang siapa yang ingin duduk, duduklah gitu ya. Yajlis fi baitihi, maksudnya tetap di rumahnya, hari Jumat tidak keluar ke masjid. Sholat zuhurnya berarti bersendiri, dapat kemurahan, rukhsah untuk sholat sendiri di rumah ya, karena Jumatannya mendapatkan rukhsah. Qalu la yu'rifu li haulai sahabah mukhalifu fi hadzal hukmi, dan bahwa diketahui bahwa beberapa perilaku para sahabat ini tidak ada yang mengingkari. Berarti menunjukkan bahwa ketika hari Jumat bersamaan dengan Id, maka Jumatannya adalah dijamak. Waqat ajabal jumhur an hadhil athar bi annaha mahmulatun ala lil bawadi mimman la tajibu alaihimil jum'ah. Hanya sekali lagi pendapat yang pertama mengatakan berlaku bagi musafir, padahal ya berlaku bagi siapa saja. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan wa idza ihtamalat hadhil athar minat ta'wil madzakarna lam yajuz li muslimin ayadhaba ila sukuti fardil jum'ah amman wajabat alaih. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya itu tidak menunjukkan bolehnya meninggalkan Jumat bagi yang wajib. Akan tetapi pendapat yang kuat, insya Allah kata penulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan warrojih annal jum'ata taskutu amman sholal id lil asaril mutaqaddimah anis sahabah wa adami wurudima yukhalifuhu an ahadihim. Pendapat yang rojih yang kuat adalah sholat Jum'ah gugur bagi orang yang sudah sholat id karena adanya asar-asar sahabat yang telah lewat tadi dari para sahabat, dan tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengingkari atau menyelisihinya. Berarti kalau id hari Jumat kita boleh untuk tidak Jumatan, tapi Jumatan juga boleh, tinggal pilih ya. Mungkin dengan habis sholat id terus, kalau mudik sih terus namanya mudik nggak wajib Jumatan karena musafir toh.
di rumah mungkin ngenteki lontong opor mek nomor tamu gitu. Terus salat zuhurnya di rumah itu boleh ya. Kan sekali-kali dalam hal yang rukhsah itu juga kita mendapatkan sebuah keringanan supaya betul-betul bahwa agama ini kafah gitu ya. Ya kadang melaksanakan yang berat, kadang melaksanakan yang ringan gitu ya. Jangan kemudian yang ringan diperberat, yang berat diperingan gitu ya. Aduh, mosok kayak begitu gitu, nggak setuju saya, boleh-boleh saja nggak setuju, yang memang ikhtilaf itu. Tapi ketika bilang nggak setuju, pokoknya ketika Id ya wajib Jumatan. Tapi ternyata malah dia ora Jumatan dewe gitu ya. Bahkan hariannya malah dia tidak sholat jamaah. Itu namanya kadang memberatkan diri untuk sesuatu yang ringan. Kalau yang ringan ya udah kita tetapkan sebagai hal yang ringan, yang berat ya semoga Allah memberikan kita keringanan kan gitu ya. Wong itu setahun sekali belum tentu. Hari raya pas Jumat kan belum tentu setiap tahun gitu ya. Bisa jadi 5 tahun sekali. Wa la syakka ya'uddu al-marfu ala anna qala Ibnu Abbas asoba sunnah ya. Tidak diingkari lagi karena Ibnu Abbas mengatakan sesuai sunnah, berarti itu ya dari Rasul ya. Wa amma hamila jami'a hadil athar alaman la tajibu alal jum'ah fala yahfa tukalifuhu wala in salima fi asari Utsman falam yusalim fi ghairihi kama huwa wadih. Ketika yang mengatakan bagi yang tidak wajib Jumat, kalau tidak wajib Jumat itu bukan hanya hari raya. Musafir itu ya setiap hari Jumat kok dia musafir ya tidak wajib, itu namanya musafir. Akan tetapi tadi wa yustahabu ayyukimal imam al jum'ah, selayaknya atau sesayogianya takmir tetap menjalankan ya. Takmir Pak Sus, jadi jenengan tetap menjalankan Jumat. Harus nyari ustadz pas hari itu siapa yang bisa khotib karena pada mudik gitu ya. Kadang nyarinya sulit, jangankan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Idul Fitri itu saja nyari ustadz pada mudik semua Pak ya. Ya, ya. Ini karena di kota, kalau di kampung ya malah pada kumpul. Malah pada kumpul, yang awalnya nggak ada malah jadi banyak gitu. Liyushidaha man sa'a wa mal lam yusallil Id, untuk mengantisipasi siapa yang akan datang Jumatan, dan mungkin ada juga orang yang tidak ikut sholat Id ya, kan dia wajib Jumat ya. Wa yustafadu hadza min hadis Nu'man bin Bashir, hadis Nu'man bin Bashir yang telah lewat, fi qiraatin Nabi fil idain wal jumu'ah bil a'la wal ghasyiyah. Begitu juga tentang hadis Nu'man bin Bashir yang menceritakan bahwa Nabi itu ketika sholat Id dan sholat Jum'ah ya, membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wa idza istama'al Id wal Jumu'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihi ma'aidon fi sholatain. Nabi membaca dua surat itu baik di dalam sholat Idnya maupun sholat Jum'ahnya. Artinya Nabi tetap melaksanakan sholat Id dan sholat Jum'ah. Takmir berarti wajib, itu takmir ya. Man sholal Id wa takhallafa anil Jumu'ah fahal yalzamuhu dhuhra, barang siapa yang sholat Id dan tidak sholat Jum'ah, apakah wajib sholat zuhur? Nah, ini pertanyaannya tadi kan sudah disinggung. Ya sholat zuhur enggak. Kalau nanti kesimpulannya enggak zuhur ya enak gitu. Nentek ke lontong ngompor ora sholat. Kemurahan gitu ya. Ja'a fi asari Atta fi qissati Ibnu Zubair. Datang dalam asar Atta ya, Imam Atta dalam kisahnya Abdullah bin Zubair itu berbunyi fasola al-jumu'ah rok'atain ya bukrotan ya sholat al-fitr, bahwa Ibnu Zubair itu sholat Jum'ah 2 rakaat pagi-pagi, yaitu sholat Idul Fitri maksudnya gitu. Sholat pada hari Jum'ah hanya 2 rakaat pagi-pagi, maksudnya berarti sholat Id gitu ya. Sumalam yazid alaihima hatta sholal asro. Di tag itu, tag di asar Atok tadi menceritakan Ibnu Zubair ya, yang kemudian tanya kepada Ibnu Abbas tadi, dalam tag itu berbunyi bahwa Ibnu Zubair itu tidak keluar rumah sampai asar gitu.
tidak keluar rumah sampai asar. Jadi Idul Fitri beliau mengimami Idul Fitri hari Jumat, zuhur tidak keluar ke masjid itu ya, keluar ke masjid pada sholat asar. Qala ammal fuqaha falam yakulu fi dzalik. Fuqaha tidak mengatakan bahwa dia itu tidak sholat zuhur ya. Wa amman lam yufaqih fa angkara dzalika alaih. Sehingga orang yang tidak paham fikih, tidak mempunyai kepahaman yang luas, maka mereka mengingkari. Qala walaqad angkartu ana dzalika alaihi wa shallaitu adz-dzuhra yauma idzin hatta balagona annal idain kana idastama akadzalik shallaya wahidatan. Maka kemudian Atok ya mengatakan kami juga mengingkari kalau dia itu tidak sholat, artinya tidak percaya kalau dia itu tidak sholat. Akan tetapi bahwa ketika hari Jum'ah bertepatan dengan hari raya, itu untuk sholat zuhurnya itu sholaya wahidatan, sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Jadi artinya saya enggak, kata Atok itu saya enggak yakin kalau Ibnu Zubair enggak keluar itu kemudian tidak sholat. Dia sholat zuhur sendiri di rumah, hanya tidak keluar untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Tapi kalau Imam Syaukani mengatakan zahiruhu anahu lam yusolli zuhra. Kalau Imam Syaukani mengatakan nggak mungkin Ibnu Zubair itu sholat zuhur kok sendiri. Kalau sholat pasti ke masjid. Kalau sholat pasti ke masjid dan jamaah. Kalau enggak berarti dia tidak sholat. Kalau tidak sholat menunjukkan kalau sudah jamak dengan Idul Fitri ya zuhurnya tidak sholat. Sebagaimana ketika kita jamak takdim itu kan asarnya nggak sholat. Kalau jamak takhir zuhurnya nggak sholat gitu. Wa fi annal jum'ah idza saqatat biwajhin minal wujuh al musawwighah lam yajib alaihi man saqatat anhu ayyusalliyadz zuhur. Apabila Jumat itu gugur kewajibannya, tidak wajib Jumat kata Imam Syaukani ini. Berarti ya juga tidak wajib sholat zuhur namanya saja sudah dijamak gitu. Wa dzahir anahu yaqulu bidzalikal qailun bi anal jum'ah al asl ya. Dan yang zahir adalah bahwa dia berkata bahwa sholat Jum'ah itu adalah asal. Wa anta khabir bi anal ladzi iftaradahu Allah taala ala ibadihi fi yaumil Jum'ah wa huwa sholatul Jum'ah. Fa ijabu dzuhri alaman taraka hali udrin aw li ghairi udrin muhtajun ila dalil. Kata Imam Syaukani, Jumat itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah langsung secara nas. Kemudian bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jum'ah karena udzur atau tidak udzur, kok mewajibkan zuhur itu ya harus mencari dalil gitu. Wala dalila, kata Imam Syaukani, enggak ada dalil. Yasluhu litamasuk bihi ala dzalika fima a'lam, di dalam hal yang aku ketahui, kata Imam Syaukani. Tapi penulis Imam Abu Malik Kamal bin Salim mengatakan amma isqatud zuhri amman lam yusallil Jum'ah faqad sholal id fala a'lamu anna ahadan minas sahabah wa faqahu alaih gitu. Kata Imam Abu Malik Kamal bin Salim, ketika kok kemudian yang dimaksud kalau sudah sholat id tidak sholat Jum'ah kok sekalian tidak sholat zuhur, maka aku tidak mengetahui disetujui oleh kalangan para sahabat. Tetap saja hanya tidak wajib Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Ala anahu qaja'an Atok ya nafsah qala istama'idani fi ahdi Ibnu Zubair fa sholat bihim al-id tsumma sholat bihim al-jumu'ah sholat adz-dzuhri arba'an. Dalam riwayat lain yang dari Atok juga Imam Ibnu Zubair itu sholat id, kemudian siang-siang ternyata sholat zuhur bersamaah 4 rakaat tanpa khutbah. Jadi yang kuat insya Allah tetap wajib sholat zuhur. Jadi ikhtilaf antara wajib Jumat atau tidak. Pendapat yang pertama tadi wajib Jumat. Pendapat yang kedua tidak. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, tidak Jumat, tidak zuhur. Tapi pendapat yang kuat insya Allah ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumatnya gugur, tapi wajib sholat zuhur. Kemudian fan nafsu la tatmain
li isqati dzuhur bal wal afdal ayahdurul jum'ah kadzalik khurujan minal khilaf. Kalau kita mengambil idealnya, ya tetap sholat id dan sholat Jumat. Itu ideal. Keluar dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat para ulama. Tapi kemudian tidak mengatakan orang yang tidak sholat Jumat, dikatakan kamu dosa loh. Jumatan kok tidak Jumatan. Karena ada pendapat yang mengatakan dijamak boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Kalau kemarin ini hari Jumatnya hari raya kedua atau ketiga ya? Kemarin ketiga, hari raya ketiga, hari Jumat. Nah sekarang idza wafaqa yaumal jumu'ati yaumu Arafah. Kalau hari Jumat bertepatan hari Arafah dan berada di Arafah. Kalau hari Jumat, hari Arafah berada di Semarang, nggak ada hukumnya. Artinya nggak mempengaruhi huruf hukumnya, ya tetap wajib Jumat itu ya. Tapi ketika hari Jumat, hari Arafah dan berada di Arafah, berarti jamaah haji wukuf di Arafah dan hari Jumat. Jumatan ndak gitu ya. Yang disebut sebagai haji akbar itu ya, wukufnya hari Jumat, di sana tidak ada Jumatan. Fa innal hujaij, jamaah haji, la yusallunal jumu'ah, tidak sholat Jum'ah. Jamaah haji itu tidak sholat Jum'ah ketika hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'ah. Wa inna ma yusalluna dzuhra wal asra jam'an wa qasron. Akan tetapi jamaah haji itu malah sholat duhur dan asar dengan jamak takdim dan qasar meskipun hari Jumat. Padahal habis sholat duhur itu duduk saja sampai maghrib. Ternyata melewati waktu asar tidak perlu sholat asar karena sudah dijamak takdim baik ketika hari Jumat maupun di luar hari Jumat. Karena setelah wayaktubuhumul imam qabla dzalika khutbatan Arafah ya, sebelum sholat duhur dan asar jamak itu khotibnya khutbah namanya khutbah Arafah. Ya baik hari Jum'ah maupun enggak ya khutbahnya khutbah Arafah. Bukan khutbah Jum'ah gitu ya. Khutbah Arafah, sholatnya duhur dan asar jamak takdim. Kemudian setelah itu mereka berdoa sampai maghrib. Karena hari itu adalah hari yang paling mulia, hari di mana Allah banyak mengabulkan doanya orang yang berdoa, di mana Allah banyak mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa, banyak di antara yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka adalah ketika hari Arafah berada di Arafah. Dan itu menjadi intinya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji al-hajju Arafah. Bahkan orang yang keluar dari Arafah sebelum maghrib, maka wukufnya tidak sah kalau nggak ada udzur gitu. Jadi misalnya asar terus pergilah keluar gitu ya. Nah atau baru 1 jam pergi ya, bagi yang wukuf dari siang hari maka tidak sah. Ya, ini sehingga hari Jumat pun ya tetap di situ ada satu khutbah namanya khutbah Arafah, khutbah haji, bukan khutbah Jum'ah dan bukan khutbah Idul Adha, tapi khutbah Arafah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa pergi ke Arafah pas hari Arafah. Kalau tidak hari Arafah sih seringnya, kesalkan umroh berkali-kali ya, sok dolan ke Arafah ini kan tidak hari Arafah. Atau hari Arafah itu setiap tahun kita dapat, tapi tempatnya tidak di Arafah, tapi di Bukit Kencana. Iya, ya. Orang yang hari Arafah dan di Arafah itu kan hanya pilihan dan terbatas. Ya, daftar tunggunya 35 tahun dari sekarang ya. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Insya Allah pertemuan berikutnya sholat Id. Kalau belum pernah dibahas sholat Id, kalau sudah berarti mohon nanti Pak Sus untuk verifikasi ya. Apakah sholat sunnah sudah ya. Tapi apakah sholat Id sudah atau belum saya lupa.
Belum. Kalau belum berarti insya Allah sholat Id ya. Idain 2 sholat Id, apalagi nanti mendekati akan sholat Idul Adha insya Allah. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Ya ketika di daerah situ itu, di daerah kita gitu ya, nggak ada Jumatan ya, waktu untuk Jumatan itu digunakan untuk melaksanakan sholat zuhur bersama-sama dengan jamaah yang ada. Kalau memang sepakat, misalnya kayak musola sini tetap jamaah tapi tidak Jumatan. Nah, ketika di masjid terdekat ternyata ada Jumatan, ya ketika kita mau sholat zuhur tidak Jumatan, sebagaimana dalam satu riwayat yang Imam Ibnu Zubair tidak keluar dari rumah, ya kita sholat sendiri di rumah ketika sudah masuk waktu zuhur. Karena ketika sudah masuk waktu zuhur, ya itulah waktunya sholat. Tinggal kita mau ikut Jumatan atau tidak. Jadi ketika memang tidak sekali-kali tidak akan ikut Jumatan gitu ya, ketika sudah waktu zuhur ya kita sholat di rumah. Tidak harus menunggu Jumatan selesai. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Asar. Jadi kalau ucapan sunnah itu masih secara umum gitu ya. Sunnah itu masih secara umum, bisa sunnah Nabi, bisa sunnah khulafaur rasyidin ya. Kan Nabi mengatakan sunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Sunnah Nabi atau sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga kata sunnah itu bisa sunnahnya Nabi atau perilaku Nabi, ucapan Nabi, atau juga perilaku sahabat dan ucapan para sahabat. Tapi kemudian ketika dikhususkan ya, sunnah Nabi itu disebut sebagai hadis, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir Nabi, itu namanya hadis. Kemudian ketika ucapan para sahabat atau perbuatan para sahabat, maka disebut athar. Jadi athar adalah qaulu au fi'lu sahabah, ucapan atau perbuatan sahabat. Hanya ucapan dan perbuatan sahabat itu ada yang marfu', ada yang mauquf. Kalau yang marfu' itu artinya langsung sampai Nabi. Misalnya tidak ada sahabat lain yang mengingkari dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Berarti perbuatan atau ucapan sahabat ini marfu' dari Nabi. Meskipun tidak langsung dari mulut Nabi. Perkataan dan perbuatan sahabat ini berarti atas rekomendasi kuat dari Nabi gitu. Jadi perilaku sahabat atau ucapan sahabat itu gambaran ucapan Nabi. Ini namanya marfu'. Tapi ada yang mauquf. Yang mauquf itu hanya berhenti di ucapan sahabat. Misal sahabat A mengucapkan sesuatu, tapi ternyata ucapannya sahabat ini bertentangan dengan ucapannya Nabi atau diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka berarti ucapan sahabat ini asar yang mauquf, berhenti pada ucapan dan perbuatan sahabat yang kemudian tidak boleh dijadikan dalil karena bertentangan dengan ucapan Nabi atau diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu Pak Sus. Tentang asar gitu ya. Mauquf ya, mauquf itu berhenti maknanya ya. Nah, makanya kalau di Mekah ada mauquf itu artinya terminal gitu ya. Ya, mauquf kude itu terminal kude gitu ya. Karena tempat berhenti gitu. Nah, memang ucapan-ucapan itu istilah sih. Ucapan-ucapan itu kan istilah. Sehingga digunakan oleh ulama ahli apa gitu. Dalam mengucapkan sebuah ucapan. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam haji. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam sholat. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam zakat. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam membaca Al-Quran.
Itu nanti kadang-kadang beda istilah-istilah tersebut. Sehingga ketika kita mendengar istilah itu, istilah dalam hal apa gitu ya. Dalam hal apa? Kadang dalam hal haji itu ada beberapa istilah yang digunakan. Misalnya kayak istilah tanazul. Tanazul itu kan kalau arti harfiahnya kan turun ya. Tapi kalau dalam ibadah haji, tanazul itu disebutkan bagi orang yang keluar dari rombongan, mau berjalan sendiri, tidak ikut komando rombongan, itu disebut tanazul gitu ya. Udah nanti ada istilah apa? Wukuf safari atau safari wukuf gitu ya. Kalau di kita safari itu kan puter-puter gitu ya. Ya safari traweh safari itu kan puter-puter. Ternyata safari wukuf itu tidak puter-puter. Orang sakit dimasukkan ke ambulan, dibawa ke Arafah untuk wukuf barang setengah jam atau 1 jam, setelah itu bawa ke rumah sakit lagi. Itu namanya safari wukuf gitu ya. Jadi ya istilah saja sebetulnya digunakan dalam hal apa. Sehingga kayak tentang sunnah. Sunnah itu kan istilah digunakan oleh ulama apa gitu. Ketika sunnah itu digunakan istilah oleh ulama fikih, ternyata yang dimaksud sunnah itu kebalikan wajib gitu ya. Nah, sholat duhur itu wajib. Kalau sholat qobliyah itu sunnah. Maksudnya adalah tidak wajib gitu ya. Sunnah itu ya tidak wajib. Nah, ternyata dalam istilah ahlul hadis mengatakan sunnah itu adalah perilaku atau ucapan yang dilakukan Nabi atau para sahabat. Baik ibadahnya itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau ada contoh dari Nabi dan sahabat namanya sunnah. Sehingga sholat Jum'ah itu sunnah. Ya, sholat 5 waktu itu juga sunnah. Artinya dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya tinggal istilah kemana gitu ya. Istilah kemana gitu ya. Nah, maka ucapan-ucapan itu kadang bahasanya sama, lafalnya sama, beda dalam penggunaan istilah, nanti bisa beda yang diinginkan. Begitu. Mungkin itu yang dimaksud sunnah dalam istilah fikih. Yang dimaksud adalah tidak wajib, mungkin begitu. Mungkin. Meskipun terkadang juga ada sedikit salah persepsi. Karena salah memberi makna. Salah memberi makna. Jadi misalnya ulama, fuqaha, ulama ahli fikih, ketika menetapkan, kemudian dia memisahkan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Itu memang sudah menjadi pekerjaannya fuqaha, supaya tahu, ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu, kalau meninggalkan udzur nanti bisa mengganti di waktu yang lain. Kalau ibadah sunnah kok meninggalkan udzur, itu tidak perlu mengganti, kan gitu. Tapi untuk kita sebagai pengkonsumsi ibadah, itu sebetulnya memberi maknanya itu tidak kalau wajib dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, itu karena keliru dalam memberikan makna di situ. Itu istilah para ulama. Kalau di kita itu harusnya menerjemahkannya sunnah itu kalau dilakukan beruntung, kalau ditinggalkan rugi gitu ya. Sehingga nanti tidak ada ucapan kadar sunnah gitu ya. Karena ketika meninggalkan adalah rugi gitu ya. Gambarannya kan gini. Nah, misalnya ini ya, ada Pak Wali Kota datang ke Bukit Kencana, bagi-bagi uang satu orang 100.000, siapa saja yang mau datang, tidak milih harus kriteria ini itu. Kira-kira ada nggak yang menjawab, alah kadar 100.000, aku tak orang kan gitu ya. Harusnya kan begitu, orang mangkat itu wong ya bebas, sapa wae sing teko dikai ya mangkat lah. Kan gitu. Tidak alah kadar ngono sluweh, kan nggak begitu gitu ya. Ya. Karena kalau melaksanakan itu beruntung, kalau meninggalkan adalah rugi. Harusnya begitu. Itu Pak, wallahu a'lam. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.